Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, ketemu lagi kita di Dalam Pajak. Dari dalam kita ngobrol, kita belajar, dan kita mengerti. Dalam Pajak adalah sarana edukasi milik Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta yang setiap segmennya, setiap sesinya kita selalu membahas hal-hal yang menarik tentang perpajakan yang terbaru, terkini, dan tentunya bermanfaat untuk kawan pajak semua. Edisi kali ini spesial juga karena kali ini Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta berkolaborasi dengan KPP Wonosari. Nah, kita mengundang narasumber dari sana, penyuluh-penyuluh pajak yang hebat dan luar biasa. Dari KPP Wonosari tentunya. Di sini sudah hadir, luar biasa, ada Mas Ikhwan dan juga Mas Ganjar ya. Apa kabar Mas Ikhwan? Ya, selamat siang Mbak Winda. Kabarnya baik. Alhamdulillah. Mas Ganjar, oke? Ya, alhamdulillah juga Mbak Winda. Oke, terima kasih sebelumnya sudah berkenan hadir di Dalam Pajak untuk kita sama-sama bahas ya hal yang menarik dan baru banget ini, anget banget karena baru aja rilis ketentuan terkait hal ini. Apakah itu? Jadi kita akan bahas terkait ketentuan PPh pasal 21 ditanggung pemerintah atau dia adalah insentif kebijakan insentif PPh 21 ditanggung pemerintah atau biasa kita kenal dengan PPh 21 DTP seperti itu ya. Luar biasa, dan mereka berdua adalah pakar-pakarnya. Jadi saatnya kita mengulik sebenarnya latar belakangnya apa, kemudian tarif ini seperti apa perlakuannya gitu kan, bagaimana cara menerapkannya. Nah, Mas Ivan dan Mas Ganjar ini adalah pakarnya gitu ya. Oke, sebelumnya saya ingin nanya dulu nih, mungkin ke Mas Ikhwan ya. Siap. PPh 21 DTP, mungkin kan kawan pajak ada yang baru asing banget. Apa yang di PPh 21 DTP? Kalau PPh 21 udah jelas nih, potongan atas gaji, honorarium, dan sejenisnya. Tapi kalau PPh 21 DTP ini sebenarnya bagaimana ya Mas? Oke, jadi ini secara umum dulu ya Mbak Winda ya, gitu ya. Biar ada gambaran dulu nih, jadi kawan pajak nih. PPh 21 ditanggung pemerintah itu adalah salah satu bentuk stimulus fiskal dari pemerintah. Nah, jadi memang intinya pajak penghasilan yang seharusnya dipotong dari gajinya karyawan itu ditanggung oleh pemerintah. Ditanggung pemerintah. Ya, jadi itu ya. karyawan itu gajinya utuh, nggak ada potongan PPh 21-nya. Tapi perusahaan tetap wajib melaporkan SPT 21-nya di tiap bulannya. Oke, nanti detailnya seperti apa nanti kita intinya ketika dia ditanggung pemerintah gajinya utuh ya Mas ya, nggak dipotong ya. Itu buat siapa aja. Nah, nanti akan dibahas juga. Kemudian tujuannya apa nih? Adanya PPh 21 DTP ditanggung pemerintah nih sebenarnya. Oke, kalau tujuannya secara garis besar itu ada dua ya. Kita mungkin bagi dua aja ya. Yang pertama jelas untuk menjaga daya beli masyarakat, gitu kan? Ya, karena penghasilan bersihnya yang diterima pekerja tadi pasti akan naik. Betul. Nggak kepotong sama pajaknya. Selama ini kepotong karena ada ketentuan baru terkait DTP jadi nggak kepotong. Iya, jadi bersih, naik gitu kan PPh karena nggak ada PPh-nya. Yang kedua untuk menjaga kelangsungan usaha. Maksudnya gimana gitu kan? Ya karena sektor padat karya yang dapat fasilitas ini, contohnya kayak industri tekstil, industri furniture, alas kaki, kulit, dan juga yang terakhir adalah pariwisata, itu banyak banget pegawainya. Betul sekali. Iya kan? Dan kalau diberikan insentif, PPh ditanggung pemerintah, artinya si pegawainya nggak dipotong dan perusahaannya nggak perlu nombokin. Betul. Jadi sekali. Dua sisi kena semuanya, gitu. Betul. Jadi sebenarnya memang terkait stimulus ini itu sudah dinanti-nanti oleh banyak pelaku usaha, banyak pegawai juga, karena kan gembar-gembornya udah lama nih ya kan, bahwa nanti akan ada insentif nih, ada stimulus PPh 21 DTP untuk sektor-sektor yang padat karya gitu kan. Cuman memang ketentuannya baru aja terbit. Jadi benar ya, ini adalah salah satu program stimulus nasional gitu ya Mas Ikhwan ya. Betul, jadi kalau memang aturannya baru terbit, itu aturan yang terbaru. Yang baru, sebelumnya udah ada ya? Sebelumnya udah ada tuh, PMK 10 2025. Sudah dari Januari 2025 diterapkan, itu khusus untuk industri tekstil, furniture, alas kaki, sama kulit. Nah, yang baru ini berarti yang menanti-nanti adalah? Yang baru kan kemarin ada perluasan ya, ada perluasan sektor usahanya. Itu muncul di PMK 72 tahun 2025. Baru aja fresh banget, fresh from the oven. Ini kan kita take ini di Oktober akhir ya, 31 Oktober, baru rilis di Oktober akhir ini. Oke, jadi ini tantangan untuk editor agar segera menayangkan biar tetap harus fresh gitu. Jadi PMK 72 ini diperluas gitu Mbak, ada tambahan lagi sektornya berupa pariwisata.
pariwisata. Betul. Nah, pariwisata itu turunnya udah banyak tuh. Udah mulai dari horeca lah kita ngomongnya ya, hotel, resto, kafe, sama transportasinya. Kayak Betul gitu. sekali. Itu kemarin di perhotelan sudah banyak menanyakan ya terkait DTP PPh 21 ini. Nah, Mas Iwan kan tadi sempat bilang PPh 21 DTP adalah bagian dari stimulus nasional gitu ya, Betul. biar kawan pajak itu juga nggak bingung gitu. Sebenarnya tahun 2025 sektor apa sih stimulus nasional itu ada di apa aja gitu yang Oke. sudah menjadi bagian dari kebijakan pemerintah ini. Luar biasa nih, kita bicara hal yang sangat makro. Makro ini. dulu ya, Oke. ya. Kalau ngomongin insentif kan kita akan ngomongin ekonomi makro ya. Jadi Betul, secara betul. makro, kebijakan pemerintah itu memberikan stimulus. Stimulus kan untuk memajukan sektor real di bawah. Betul. Sama kayak yang digembar-gemburin Pak Purbaya tuh. Iya, Sektor real harus jalanin dulu nih, Betul gitu sekali. kan. Aha. Nah, dukungannya itu berupa ada stimulus jumlahnya 28 triliun. Luar biasa. 28T, gede ya itu Stimulus ya, ya ini stimulusnya. ya. Nah, stimulusnya itu 28T itu mencakup beberapa program. Salah satunya adalah subsidi bunga kur, kemudian PPN yang insentif perumahan kemarin, Iya, betul. dukungan UMKM, dan terakhir yang ini, insentif PPh 21 ditanggung pemerintah. Oke. Khusus yang PPh 21 ditanggung pemerintah ini, total stimulus fiskal yang diberikan itu kurang lebih 860 miliar, Luar khusus biasa. untuk PPh 21 DTP. Untuk menanggung PPh 21 Iya. para pekerja ini Iya. ya. Luar biasa ya. Jadi ini kayak kebijakan yang win-win solution gitu ya, yang merupakan menguntungkan semua pihak sebenarnya ya, karena manfaatnya dan kebijakannya sangat makro sekali. Jadi pekerjanya senang karena gajinya tadi dibilang ya nggak dipotong, Utuh, berarti ya. utuh ya. Ini kabar gembira sekali nih ya sebenarnya. Dinanti-nanti banget ini kabar gembira, dan perusahaannya juga nggak perlu Nombokin. menanggung beban tadi yang dibilang ya. Luar biasa itu ya. Dan sektor-sektor padat karya yang terpengaruh di tadi PMK 72 tahun 2025 ini tadi sebenarnya apa aja nih Mas? Ya, kalau sektornya tadi ya, yang pertama itu industri tekstil, yang kedua industri furniture, Oke. industri alas kaki, dan industri kulit. Ini di PMK 10 udah diatur. Udah ada. Ya, udah ada dari Januari. Kemudian Kemudian mulai Oktober 2025 ditambah lagi sektor pariwisata, Oke. horeca tadi. Horeca. Jadi harapannya sih kenapa dipilih 5 sektor ini? Karena ini kan memang sektor yang padat karya, yang banyak banget pegawai ya sektor-sektor ini, dan pegawainya kebanyakan kalau sektor ini kan sampai level paling bawah gitu ya Mbak ya. Oke. Sampai level-level pegawai-pegawai yang ya di atas UMR sedikit gitu lah, mungkin udah dapet di situ. Nah, tujuannya gimana sih ya, biar menciptakan efek domino positif kalau kita ngomongin secara teori gitu ya. Karena kan sektor ini ribuan banget tadi pegawainya. Bayangin gini aja lah, satu orang itu bisa dapat insentif gak usah muluk-muluk, kita ngomongnya 200.000, 300.000 gitu ya. Satu orang. Oke. Dikalikan berapa ratus ribu orang di luar sana yang di gajinya nggak jadi dipotong oleh pemerintah tadi. Luar biasa. Itu Jadi- juga harapannya bisa meningkatkan perputaran ekonomi juga Betul. kan. Jadi daya belinya juga bisa meningkat karena nggak ada potongan PPh 21. Kalau bahasa Pak Purbaya tuh dikembalikan ke sistem. Nah, sistem itu di mana ya, ekonomi di realnya itu Iya, tadi. berbiarkan dia berputar ya. Negara memberikan stimulus ya, melakukan pendorongnya. 200-300 ribu kan bisa dipakai buat belanja sembako, Iya, bisa dipakai buat belanja-belanja mungkin di warung-warung makan sekitar rumahnya. Oke. Jadi kan ekonominya berputar lagi. Oke, seperti makasih itu. Mas Ikhwan. Sekarang Mas Ganjar ini Ya. tadi sudah menyimak luar biasa. Sekarang kalau kita tadi bicara tadi kan sudah ada di sektor-sektor yang padat karya di PMK yang pertama ya, PMK 10 ya. Nah, sekarang kenapa sih pemerintah nambahin lagi di PMK 72, ditambah lagi dalam setahun keluar 2 kali ya 2 berarti kali ya? ya. Kenapa ada 2 kali? Kenapa sekarang terus kita stimulusnya ada di pariwisata gitu Mas Ya, Ganjar? jadi baik Mbak Winda, jadi dan untuk kawan pajak semua, jadi di PMK 72 tahun 2025 ini itu kan memang ada penambahan sektor pariwisata. Betul. Di mana di sini adalah diharapkan pemerintah itu kan nanti sebelumnya pemerintah itu kan melihat bahwa pariwisata itu di situ kan tenaga kerjanya itu ada banyak ya, tidak hanya di sektor padat karya saja. Nah, oleh karena itu apalagi waktu kemarin sempat ada pasca pandemi ya, waktu pandemi itu kan sempat ngedrop. Betul, Ya, pariwisata ya. Ya, oleh karena itu pemerintah melihat tersebut dan di 2025 ini juga sudah mulai berkembang, sudah mulai meningkat. Oleh karena itu di sini pemerintah mencoba mendorong ekonomi tersebut dengan memberikan insentif atau PPh pasal 21 DTP tersebut. Luar biasa ya, apalagi cocok sekali ya untuk daerah-daerah
Wonosari, daerah Gunung Kidul, Jogja inilah terutama ya bagian selatan itu kita pariwisata luar biasa, utara juga di pegunungannya pariwisata yang sangat luar biasa. Jadi kayaknya bisa memberikan dampak yang sangat nyata gitu ya bagi perekonomian terutama daerah istimewa Yogyakarta ini. Iya Mas. benar Mbak, khususnya di wilayah yang ada di Yogyakarta ini, khususnya seperti mungkin di Sleman atau Bantul, atau mungkin ada di Kulon Progo atau juga di Wonosari, di situ kan banyak tempat-tempat wisata ya. Betul, lengkap sekali pariwisata ya, kita, gunung ada, laut ada, terus budaya juga luar biasa ya. Di sektor tersebut kan banyak juga ya jenis-jenisnya, jadi ada seperti hotel, restoran, bahkan ada biro perjalanan wisata. Nah di situ kan tentunya banyak pegawai-pegawainya juga. Betul sekali. Dan itu nanti kan efeknya banyak ya ke masyarakat sekitar juga. Oleh karena itu diharapkan dengan adanya yang PMK 72 tahun 2025 ini dengan penambahan sektor pariwisata itu dapat membantu mendorong perekonomian yang ada di Indonesia. Luar biasa sekali ya, sudut pandangnya udah makro sekali. Jadi bisa disimpulkan ya kawan pajak ya bahwa total stimulus yang tadi dibilang sama Mas Iwan sekitar 28 triliun itu salah satunya adalah untuk PPH 21 DTP seperti yang kita bahas hari ini. Nah, sektor-sektor yang luar biasa yang menjadi fokus di PPH 21 DTP yang terbit di tahun 2025 ini adalah sektor padat karya dan juga pariwisata, bener ya. Dan tujuannya karena dua-duanya itu merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja sangat banyak gitu ya. Lapangan kerjanya juga sangat luas sehingga diharapkan tadi seperti kata Mas Ganjar, Mas Ganjar bahwa memang dampaknya diharapkan bisa meningkatkan perekonomian secara nasional gitu ya Mas ya. Luar biasa. Nah, kemudian kita akan bahas selanjutnya, kita sudah melihat apa saja tadi latar belakangnya kenapa PMK ini terbit dan sasarannya kepada siapa saja. Nah mungkin kita bicara lebih detail lagi nih, kita bicara lebih detail terkait PMK 72 dan juga PMK 10 bahwa siapa aja sih Mas mungkin yang berhak mendapatkan PPH DTP 21, apakah kemudian serta-merta seluruh pekerjanya itu kena semua, dapat semua, atau ada syarat-syarat khususnya? Nah itu mungkin harus didetailkan. Ya, jadi begini Mbak Minda sama kawan pajak semuanya juga, bahwasanya ini nanti memang tidak semuanya itu langsung berhak untuk bisa menggunakan insentif tersebut. Apalagi kalau kita semisal melihat dalam pasal 3 dan juga pasal 4 di PMK 10 ya, PMK sebelumnya, PMK 10 tahun 2025, bahwasanya di situ ada dua komponen utama, yaitu nanti dari pemberi kerja dengan kriteria tertentu, dan juga nanti ada pegawai tertentu. Jadi ada persyaratannya untuk dari pemberi kerja, baik itu khususnya di sektor-sektor tadi ya. Jadi tidak semuanya, tapi ada ketentuan atau kriterianya. Nah di sini kita mulai dari yang pemberi kerja terlebih dahulu, bisa kriteria tertentu. Tentunya seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Iwan juga, di PMK 10 tahun 2025 termasuk yang terbaru di PMK 72 tahun 2025, di situ untuk pemberi kerjanya itu harus yang sudah masuk di sektor-sektor yang disebutkan tadi. Jadi sektornya itu ada industri alas kaki, ada tekstil dan juga tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang dari kulit, serta yang terbaru ini penambahan dari sektor pariwisata. Nah, untuk terkait sektor-sektor tersebut itu tentunya dari NPWP dari pemberi kerja tersebut itu nanti namanya kalau di kita kan KLU ya, atau klasifikasi lapangan usaha. Jadi di NPWP yang sudah terdaftar di database DJP itu memang sektor utama KLU utamanya itu di sektor-sektor yang sudah disebutkan tadi. Oh, jadi dari pemberi kerja ada rincian-rinciannya gitu ya. Nah, kalau dari sisi karyawannya gitu Mas Ganjar, apakah juga ada kriterianya gitu? Selain ya udah jelas ya harus karyawan dari perusahaan-perusahaan tadi kan. Nah, ada syarat atau kriteria lain? Nah, kalau yang untuk karyawan atau pegawai dalam hal ini kan berarti penerima penghasilannya ya. Untuk pegawainya itu juga pegawai dengan ada kriterianya juga. Nah, di sini kalau ada beberapa ya. Jadi ada pegawai tetap tertentu dan juga pegawai tidak tetap tertentu. Pegawai tetap tertentu dan pegawai tidak tetap. Ya, seperti mungkin seperti yang kita di ketentuan PPh pasal 21, di situ kan pemberi kerja untuk karyawannya atau pegawai-pegawainya kan ada diklasifikasikan ya. Ada yang pegawai tetap dan juga pegawai tidak tetap. Nah, untuk yang insentif atau PPh 21 DTP ini atau ditanggung pemerintah, di situ ya tadi khusus untuk yang pegawai tetap tertentu dan pegawai tidak tetap tertentu. Nah, untuk yang pegawai tetap tertentu pun ini ada beberapa
kriteria yang cukup spesifik. Jadi yang pertama tentunya untuk pegawai tetap tersebut itu memiliki NPWP atau NIK yang memang sudah terintegrasi di sistem Direktorat Jenderal Pajak, apalagi di kita saat ini sudah ada website Cortex juga. Jadi itu memang harus yang NPWP, memiliki NPWP atau NIK yang sudah terintegrasi. Kemudian yang kedua di sini terkait penghasilan yang diterima atau penghasilan brutonya. Nah, di penghasilan brutonya ini untuk penghasilan yang diterima secara tetap dan teratur, di situ tidak lebih dari 10 juta pada bulan awal penentuannya. Nah, ini misal yaitu di Januari 2025 itu untuk pegawai tetap yang memang sudah bekerja sebelum 2025, dan juga penentuan awal bulan mulai bekerjanya itu jika pegawai tetap tersebut bekerja di pertengahan tahun. Nah, jadi di awal Januari atau mungkin ada pegawai yang baru bekerja di Maret 2025. Nah, di situ penghasilan brutonya itu yang bersifat tetap dan teratur ya. Di situ kalau nilainya tidak lebih dari 10 juta, itu masuk kriteria yang pegawai yang mendapatkan insentif ini. Ya, kemudian yang pegawai tetap apa tadi, tetap teratur, pegawai tetap tertentu. Ya, nah itu selain itu yang terakhir itu ada untuk pegawai tersebut juga tidak menerima insentif PPh 21 yang lainnya, baik itu dari ketentuan PMK lainnya kan beberapa waktu ada juga insentif-insentif. Nah, nggak boleh double lah ya? Ya, nggak boleh double. Jadi memang itu tidak dikenakan. Nah, untuk yang penghasilan teratur tadi itu macam-macam ya, khususnya kita yang di ketentuan PPh 21 TER atau tarif efektif rata-rata. Di situ kan penghasilan teratur yang dimaksud itu seperti gaji, mungkin ada tunjangan yang bersifat tetap, bahkan di sini termasuk bentuk natura atau kenikmatan yang bersifat tetap juga. Jadi memang yang diterima secara tetap atau teratur per bulannya. Jadi tadi kalau pegawai tetap, boleh saya ulang ya, misalnya kalau pegawai tetap berarti dia pertama ya harus punya NPWP ya, atau NIK yang terintegrasi atau sudah teregistrasi di Cortex gitu. Kemudian kalau untuk penghasilan selama 2025, kalau dia udah kerjanya lama, berarti di Januari 2025 dicek nggak boleh lebih dari 10 juta, gampang gitu ya. Kemudian kalau dia baru masuk di sepanjang tahun ini, misalnya bulan-bulan Maret, bulan apa gitu, ya berarti bulan pertamanya ya saat dia masuk intinya itu ya, bukan di Januari ini. Bulan dia pertama masuk itu juga nggak boleh sampai lebih dari 10 juta gitu ya. Kemudian dia juga nggak boleh double, misalnya dapat insentif perpajakan yang lain itu nggak boleh dipakai, berarti dia juga bisa dapat yang sekarang gitu ya. Kemudian tadi jenis penghasilan teraturnya pokoknya semua apa yang dia terima ya, brutonya apa yang dia terima sebulan itu. Jadi bisa beda-beda tadi. Betul. Ada yang hanya gaji saja, ada yang tunjangan, tapi memang tiap bulannya nilainya sama juga. Iya, yang penting rutin gitu ya, tetap rutin ya. Nah, jadi batasnya jelas ya, 10 juta itu bukan 10 juta per bulan atau gimana? Atau 10 jutanya pokoknya penentuannya di awal aja. Kalau setelah itu dia di atas 10 juta gitu. Jadi kalau yang untuk pegawai tetap ini, itu memang ketentuan ini kan yang tadi ya diharapkan memang untuk membantu perekonomiannya, khususnya dari sisi pemberi kerja atau penerima penghasilan. Karena itu untuk yang pegawai tetap ini nanti memang mekanismenya itu praktis ya, tidak terlalu administratif. Jadi penentuan penerima insentif tadi itu hanya di awal bulan penentuan saja. Jadi misal yang sudah bekerja sebelum 2025 itu kan penentuan Januari 2025. Misal penghasilan per bulannya brutonya itu misal 8 juta gitu. Nah, itu sudah termasuk penerima insentif. Meskipun misal di Februari atau Maret kan ada dapat THR atau mungkin ada ini tunjangannya naik, mungkin bonus gitu ya. Di situ nanti kan tetap tidak dihitung. Jadi maksudnya tetap menjadi penerima insentif kan di awal saja. Luar biasa ya. Jadi alhamdulillah ya, saya juga senang nih, maksudnya untuk para teman-teman yang mungkin bekerja di sektor-sektor tersebut, itu berarti sepanjang memenuhi persyaratan tadi bahwa penghasilannya nggak di awal penentuan tadi, entah awal bulan atau saat dia masuk di pertengahan tahun 2025, itu gajinya bakalan utuh nih ya, dia seneng nih, jadi nggak dipotong pajak lagi gitu, bener ya. Terus sekarang mungkin Mas Ikhwan ya, lanjut menjelaskan. Tadi kan yang dibahas sama Mas Ganjar ini terkait pegawai tetap. Tadi padahal disebutkan ada pegawai tetap, ada tidak tetap berarti. Nah, kalau yang statusnya masih pegawai tidak tetap itu seperti apa Mas Ikhwan?
Dapat Ya. juga nggak nih? Oke, pegawai tidak tetap juga dapat Mbak. Jadi Dapat juga, alhamdulillah. tetap dapat, cuman kriteria penerimanya agak berbeda tuh. Beda dari penjelasannya tadi Agak ya. berbeda. Tapi kalau syaratnya yang tadi ya punya NPWP NIK itu sama. Sama. oke. Jadi ini kan yang disebut NPWP NIK itu berarti bisa dua pihak yang berbeda tuh. Bisa WNA, bisa WNI. Betul, Nah, betul, kan kadang ada juga kan perusahaan yang mempekerjakan warga negara Oh, asing. iya betul sekali. Nah, dia punya NPWP tapi nggak ber-NIK. Iya, Tetap boleh untuk mendapatkan insentif ini. bisa ya. Bisa, karena kan banyak sekali mungkin di hotel, resto, cafe itu tadi dapat pegawai-pegawai yang dari luar negeri, ya Betul. kan? Tenaga ahli-ahli mereka. Ya, ataupun pemegang sahamnya juga jadi pegawai Iya. kan bisa jadi gitu ya. Oke, kemudian kalau yang terkait dengan penghasilan tadi, kalau pegawai tetap dihitungnya cuman pas awal dia bekerja. Atau awal tahun 2025. Kalau pegawai tidak tetap itu dihitungnya per bulan. Oke, Harus karena- dicek per bulan. Oh. Karena penghasilan dia kan belum tentu akan sama di tiap bulannya. Namanya pegawai tidak tetap berarti dia tidak mendapat penghasilan yang tetap ataupun teratur. Betul. Penghasilan dia insidentil. Betul. Kalau dia bekerja dapat penghasilan, kalau nggak enggak, kerja enggak. nggak dapat penghasilan. Beda sama pegawai tetap. Kerja nggak kerja tetap dapat penghasilan. Penghasilan, oke. Gitu ya. Batasnya gimana sih kalau pegawai tetap tertentu gitu ya? Ada dua skema. Kan skema pegawai tetap itu upahnya bisa dibayar bulanan ataupun dibayarkan yang harian, mingguan gitu ya. Nah, ataupun kalau ngomong pegawai tetap juga bisa ada yang borongan satuan gitu ya. Nah, Betul. kita ngomongin yang bulanan dulu. Kalau yang bulanan itu total penghasilannya nggak boleh lebih dari 10 juta. Sama kan berarti ya? Ya, tapi ceknya per bulan. Iya, ceknya per Nah, bulan. Karena kan bisa jadi di Januari dapatnya 9 juta. Oke, dapat nih insentif. Februari Dapatnya 11 juta. nggak dapat. Nggak dapat Oke. gitu. Maret 8 juta dapat lagi, Oh, iya. Bisa ya gitu ya. Oke. Karena kan tidak tetap ya dihitung dari volume dia bekerja atau hari dia Betul, masuk gitu kan betul. beda-beda. Oke. Nah, kalau yang kedua yang dibayarnya harian, Iya. mingguan ataupun satuan borongan itu upah rata-ratanya tidak boleh lebih dari 500.000 per harinya. Per hari. Oke, berarti sudah dihitung ya. Dia sehari dapatnya berapa gitu ya. Tidak boleh lebih dari 500.000. Jadi misalnya tuh hari pertama 500, hari kedua 200, hari ketiga 300. Rata-ratanya Masih selama itu, sebulan kan sampai. masih di bawah 500 Betul. gitu. Oke. Jadi rata-rata hariannya. Rata-rata harian hitungnya gampang aja kan, berapa kali dia masuk dalam sebulan bekerja dibagi total penghasilannya. Misal 20 hari bekerja, penghasilan dia 10 juta. Berarti kan rata-ratanya total penghasilan dibagi jumlah ya, hari. sorry. Misal total penghasilan Iya, 10 iya. juta. Dia hari bekerjanya 20. Kalau dibagi kan nggak nyampe 500. 500 atau maksimal itu tadi Iya, berarti. tadi batasnya 500. 500 masih dapat. Kalau dia 10 juta lebih sedikit, nah udah di atas 500. Jadi ya secara total itu sama lah kurang lebihnya 10 juta batas per bulannya. Oke, Seperti jadi itu. untuk pegawai tidak tetap ya. Jadi kalau pegawai tidak tetap ternyata masih juga dapat untuk stimulus PPh 21 DTP. Syaratnya mungkin sedikit berbeda ya. Jadi kalau dia penghasilannya bulanan batasnya 10 juta. Tapi kalau dia yang harian borongan harian, Mingguan. satuan, mingguan gitu dia harus rata-rata nggak boleh sampai 500.000 per hari. Tidak boleh di atas 500.000 per hari. Iya, batasnya 500. Batasnya 500. Oke, dan diceknya per bulan. Per bulan. Kalau yang pegawai tetap tadi tidak ya? Tidak dicek Tidak, per bulan jadi ya? di awal penentuan saja. Di awal bulan penentuan. itu. Kamu udah masuk kriteria akan masuk terus gitu ya? Sampai akhir tahun. akhir Sampai tahun. akhir tahun 2025. Oke, baik. Jadi dilihatnya memang kalau untuk yang tidak tetap itu bulanan dilihat karena dia memang pegawai tidak tetap. Tapi kalau tetap dia di atas 10 juta per batasnya adalah 10 juta di awal. Awal. Awal itu boleh Januari atau kalau masuknya pertengahan adalah di pertengahan. Oke, nah jadi tadi ini ya kawan pajak udah dijelasin secara gamblang sama Mas Iwan dan juga Mas Ganjar terkait batasan atau kriteria dari pemberi kerjanya maupun dari penerima penghasilan ya pekerjanya, dia pegawai tetap atau tidak. Oke, next stepnya berarti kan kita sudah tahu nih siapa yang berhak dapat dan tidak. Cara untuk menghitung dan melaporkannya ini yang perlu diperjelas lagi. Mungkin Mas Ganjar mau cerita dulu gimana? Baik, Mbak Winda. Jadi terkait ketentuan di ini ya PPh 21 DTP DTP tadi. atau ditanggung pemerintah, ini kan memang tetap ada prosedur atau tata cara untuk melaporkannya. Betul. Nah, jadi kalau untuk prinsipnya sebenarnya sederhana ya, cukup sederhana. Jadi yang pertama itu nanti menghitung PPh pasal 21-nya
tapi itu nanti juga menggunakan tarif efektif rata-rata bulanan juga. Ya, tetap penghitungannya tetap sama untuk PPh pasal 21-nya. Kemudian nanti bedanya itu pajaknya, nilai pajak 21 tersebut itu tidak disetorkan ke kas negara karena ditanggung pemerintah. Ya, tapi nanti dari sisi pemberi kerja tetap wajib membuat bukti potong untuk tadi ya baik untuk pegawai tetap atau tidak tetapnya, dan juga nanti harus lapor SPT masa PPh 21 yang mencantumkan insentif tersebut. Oke, jadi sebenarnya dari sisi perusahaan nggak banyak yang berubah ya sebenarnya. Yang berubah cuma nggak perlu disetorkan aja gitu ya. Iya. Oke, sekarang kalau cara ngitungnya nih, Mas, mungkin itu kan secara umum seperti itu ya. Satu persatu kita coba bahas nih. Kan tadi standar perhitungannya beda kan, standar perhitungannya. Kalau untuk pegawai tetap gitu, ngitungnya tuh realnya coba biar ada gambaran nih, biar lebih jelas gitu. Iya, Mbak Winda dan juga untuk kawan pajak semua. Jadi kalau misal kita ambil contoh, misalkan ini ada pegawai di hotel, misal pegawai hotel bintang 5, dan di situ di Wonosari ya. Nah itu misal gaji atau penghasilan bruto itu sekitar 8 juta. Gaji 8 ya, juta. 8 penghasilan bruto tadi kan bisa jadi ada gaji dan juga tunjangan-tunjangan lain yang melekat di gaji tersebut. Nah, misal contohnya itu 8 juta. Nah di sini statusnya misalkan TK0 atau belum menikah, tidak ada tanggungan. Nah di situ kalau untuk PPh 21 ternya itu di tabelnya itu kan masuk kategori tarif 1,5%. 1,5. Ya, jadi untuk penghitungan PPh 21-nya sama seperti yang biasanya. Ya hitungan seperti 21 ter biasanya, yaitu di bulan tersebut yaitu 8 juta dikalikan 1,5% tadi, yaitu mungkin sekitar 120.000 pada bulan itu ya. Nah, itu ketemu pajaknya ya. Nah, bedanya nanti waktu untuk yang pengenaan PPh 21 tersebut, nah itu kan tadi tidak disetorkan ke kas negara. Yang 120 ribuan ya, itu ya. Karena ditanggung pemerintah, tapi itu waktu masa-masa insentif tersebut. Yaitu bisa jadi kalau yang untuk sektor pariwisata kan Oktober sampai Desember 2025 ini. Tapi kalau yang untuk PMK 10 tahun 2025 itu memang sudah dari awal Januari sampai Desember 2025. Khusus memang untuk pariwisata kan karena baru menambahkan di bulan Oktober ini juga. Jadi pemanfaatan insentifnya itu di Oktober sampai Desember 2025 tadi. Berarti yang 120 yang Januari sampai September ya seperti biasa ya, belum berlaku insentif ya, ini jadi ya. masih potongan seperti biasanya. Nah, jadi kalau yang contoh yang kita tadi bahas yaitu kan pegawai yang di hotel ya. Ya, yang masuk pariwisata. Berarti jadi Oktober ya, dari Oktober sampai Desember 2025, berarti yang 120.000 potongan tadi itu ditanggung pemerintah, dari pemberi kerja tidak disetorkan ke kas negara, tapi nanti kembali ke penerima insentif tersebut atau pegawainya. Jadi pegawai tersebut menerima utuh 8 juta, jadi tidak dipotong 120.000 tadi contohnya. Lumayan hemat 360.000 kan 3 kali. 120.000 ya. Dan tapi perusahaan tetap bikin bukti potong dan juga lapor PPh 21 seperti biasa ya. Ya, nanti bedanya waktu ini penerapan di Korteksnya. Atau untuk pelaporan kan 2025 sudah di Korteks. Jadi nanti waktu membuat bukti potong nanti ada pilihan fasilitas ditanggung pemerintah dan juga nanti waktu lapor SPT masa PPh 21-nya nanti kan otomatis kalau bukti potongnya sudah benar terbitnya nanti akan ketarik di SPT masa 21-nya. Oke, tapi di situ udah ada state PPh 21 yang ditanggung pemerintah gitu ya. Jadi memang nggak akan jadi kurang bayar juga bagi perusahaan kan di SPT-nya ya. Iya, dan lapornya juga nanti harus rutin. Iya, itu udah pasti itu rapor rutin itu harus sudah nggak perlu kita perjelas lagi. Nah sekarang Mas Ivan kalau untuk hitungan detailnya terkait pegawai tidak tetap, boleh kita contohin satu juga ya. Satu tadi aja, nggak usah banyak. Nggak selesai kita nanti. Ya contoh tadi kan Mas Ganjar udah ngambil pegawai hotel. Saya contohin pegawai untuk perusahaan furniture katakanlah gitu ya. Banyak juga di sini furniture ya. Ya kan banyak di Kasongan kan juga banyak furniture ya. Contohnya ini pekerja yang tidak tetap, kan dia dibayarnya harian kalau di furniture misalnya ya. Nah, dia dibayarnya itu 450.000. Misalnya ya, 450.000 per hari. Selama 10 hari di bulan Juni 2025 contohnya gitu ya. Kalau rata-rata harian masih oke ya. Jadi kan totalnya 450.000 dikalikan 10 hari kerja dia berarti 4,5 juta. Ya kan? Nah, 4,5 juta tadi itu kan kalau di rata-rata 450.000 per harinya masih kurang dari 500.000. 500.000 berarti boleh mendapatkan fasilitas insentif. Nah, kalau ditanggung pemerintahnya berapa jumlahnya? Kita coba hitung aja. 450.000 itu tadi berarti kena tarif efektif rata-rata harian tuh 0,5%. Betul, 0,5%.
450.000 dikalikan 0,5% berarti 2.250 per hari. Nah, 2.250 per hari. Betul. Atau totalnya berarti 22.500 kan dikalikan 10 tadi selama sebulan. Nah, sama kayak yang Mas Ganjar jelasin tadi, 22.500-nya itu tidak dipotong dari pegawainya. Tetap diinputkan sebagai PPH tapi ditanggung pemerintah. Yang diterima sama si pegawai tadi utuh 4,5 juta. Luar biasa ya. Kemudian kalau misalnya cara laporannya. Oke, cara laporannya. Tapi kalau bikin bukti potong tetap sama kan? Maksudnya aturannya tetap bikin bukti potong, tetap bikin bukti potong, harus masukin ke SPT gitu ya, sama aja. Kalau yang pegawai tetap tadi itu kita harus di bagian dokumen di akhir itu ada pilihan dokumen referensi. Nah kita harus pilih dokumen ketentuan peraturan perpajakan. Terus kita isikan PMK 10 dan PMK 72 2025 kayak gitu doang. Perbedaannya dikit sih sama yang pegawai tetap. Kalau pegawai tidak tetap ada bagian seperti itu. Ada bagian dokumen referensinya. Dokumen referensinya harus diisi. Oh yang di bagian terakhir. Bagian bawah, paling bawah. C-nya ya kalau kalau mau bikin bukti potong ya. Kalau di pegawai tetap tidak ada. Tidak ada karena nanti kan hanya PPh 21 ter bulanan. Karena dia masuknya ke bukti potong bulanan ya. Bulanan ya. Kalau di pengisian di Korpek kan tidak memasukkan dokumen referensi. Oh iya betul sekali. Kok tidak tetap yang BP 21 dia bagian C-nya ya ada ya dokumen referensinya masukkan dokumen ketentuan perpajakan. Ketentuan perpajakan PMK-nya dicantumkan. Oke, kemudian tadi untuk lapornya gimana? Cara pelaporannya ada hal khususnya atau sama aja? Pelaporannya sama aja, cuman bagi teman-teman pengusaha yang mungkin kemarin kelewatan gitu ya, dari Januari sampai Oktober ini belum menggunakan fasilitas dan KLU-nya ternyata bisa menggunakan fasilitas, itu boleh melakukan pembetulan. Boleh ya. Asalkan periode lapornya itu maksimal 31 Januari 2026. Jadi kalau mau dirapel nih dari awal tahun mau dibetulin sekarang, boleh silakan. Asalkan masih sebelum 31 Januari 2026. Kalau lewat? Tidak dianggap menggunakan insentif. Oh iya kan sebenarnya insentif itu ya pilihan ya. Iya. Boleh mau memanfaatkan atau misalnya memilih tidak pun juga ya monggo, sebenarnya nggak kita paksa. Bukan juga kewajiban, tapi itu haknya atau pilihan. Tapi saran saya, ya saran kami ya, kita ini kan ngomongnya manfaatkan lah. Udah dianggarin 860 miliar loh, masa nggak dimanfaatin. Oke, jadi kalaupun ternyata kelewat nih baru tahu sekarang bahwa bisa memanfaatkan insentif itu, bisa sektor-sektor yang padat karya yang dari Januari tadi ya, boleh ya berarti pembetulan aja, tapi nggak perlu nunggu akhir tahun ya, Desember nggak? Atau boleh dibetulin sekarang? Dari sekarang aja, kalau di Desember nanti kelabakan ya. Gerasa gerusu gitu ya. Nah dan misalnya nih teman-teman pengusaha sudah memotong PPh 21 dari Januari tadi, ya berarti harus dikembalikan. Kembalikan ke karyawannya. Betul karyawannya ya. Nah itu mungkin kadang jadi PR lagi ya. Ya jadi PR lagi karena ada tambahan harus tambahin tiap bulan itu tadi berapa yang dipotong. Tapi tenang aja, semua nanti akan terbaca di dalam SPT-nya ya, bahwa tadinya mungkin tidak DTP kemudian jadi DTP, maka SPT-nya pasti nanti jadi lebih bayar ya kan, dari sisi perusahaan. Tapi kalau perusahaan kepada karyawan maka harus mengembalikan secara langsung ke karyawannya. Ke karyawan yang mungkin PPh 21 selama ini sudah dipotong gitu ya. Oke, luar biasa sekali kawan pajak, kita sudah membahas terkait insentif PPh 21 DTP di tahun 2025 yang dinanti-nanti oleh banyak sektor padat karya, dan terutamanya Oktober ini kita sudah terbit lagi PMK 72 tahun 2025 terkait pariwisata, sektor pariwisata ya, yang juga ditunggu-tunggu banget. Nah, sebagai closing nih, tadi kita udah bahas latar belakangnya sudah, kemudian cara menghitungnya sudah, bahkan siapa sih yang boleh dapat dan boleh memanfaatkan. Tadi sudah kita bedah satu persatu ya, baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap. Semuanya bisa dapat asalkan memenuhi kriteria tersebut. Nah, terakhir kita ada satu pertanyaan terakhir ini ke Mas Ganjar apa ke Mas Ikhwan? Mas Ganjar kali ya. Ganjar dulu boleh. Jadi apa sih mungkin intisari dari PPh 21 ditanggung pemerintah ini, terutama untuk sektor usaha di daerah istimewa Yogyakarta? Ya, baik Mbak Winda dan juga kawan pajak semua. Jadi memang kalau kita melihat terkait aturan ini, sebenarnya tidak hanya terkait kebijakan perpajakan saja, tapi di situ seperti ada peran pemerintah atau ada bentuk kehadiran negara di tempat tersebut. Nah, jadi memang pemerintah ini tadi mungkin di awal di latar belakangan kita sudah sempat menyampaikan juga, ini kan untuk mendorong perekonomian di Indonesia. Jadi di sini diharapkan nanti dengan adanya insentif khususnya untuk
para ini ya, baik itu pemberi kerja ataupun pegawai yang khususnya di sektor padat karya ataupun di sektor pariwisata, di mana di situ kan jumlahnya yang ada banyak juga ya di Indonesia ini. Nah di situ diharapkan nanti beban pekerja atau pengusaha termasuk pemberi kerja tadi itu menjadi berkurang sementara, karena ini kan nanti insentifnya selama tahun 2025 ini. Diharapkan dengan adanya insentif ini kawan pajak semua nanti bisa memanfaatkan, dan nanti kan beban dari pekerja tadi bisa berkurang. Nanti untuk potongan-potongan pasal 21 yang biasanya dipotong ke kas negara, tapi ini kan karena ditanggung pemerintah kan jadi dikembalikan. Nah itu tadi yang disampaikan Mas Iwan juga, mungkin nilainya tidak ada juga yang tidak terlalu besar ya, mungkin bisa jadi per bulan bisa 200 atau 300 ribu, tapi itu kan bisa nanti digunakan untuk langsung dibelanjakan di lingkungan sekitarnya, di mana di situ kan nanti bisa ini ya, ada ekonomi berputar ya, jadi bergerak. Jadi untuk orang-orang lain pun di sekitar juga bisa menerima manfaat tersebut. Luar biasa. Bener Mas Ivan, setuju? Ya, setuju banget Mas Ganjar. Jadi intinya ya, kita itu pengen real sektor itu kembali bergeliat lagi. Luar biasa. Walaupun cuma nambah 200.000, 300.000 per bulan, tapi kalau dikalikan setahun itu kan lumayan juga gitu ya. Iya, betul. Benar, 200 setahun gitu. Iya. Lumayan. Jadi ini kan kalau dilihat di lapangan nanti efeknya luar biasa banget nih. Jadi mungkin nanti ada satu pegawai di Gunung Kidul, di pegawai hotel tadi misalnya, ya bilang, alhamdulillah gaji saya bulan ini nggak dipotong pajak. Ya penuh gitu ya. Take home pay saya full, yang biasa dipotong 300.000 saya dapat sekarang full 8 juta atau 10 juta katakanlah tadi itu gitu. beda loh itu ya. Rasanya beda. Rasanya beda loh, kayak aku nggak dipotong pajak dengan aku dipotong pajak. Iya. Wah. Kalau bahasa anak zaman sekarang tuh in this economy gitu ya. In this economy 300.000 itu sangat berarti gitu. Iya, bener banget. Bisa buat makan kalau di gunung itu berapa kali Mas Ganjar? Sekali makan 10.000 cukup kali ya? Ya, Nah, bisa buat 30 kali makan. Kalau beli di warteg gitu ya. Iya, udah kenyang lagi ya. Kenyang banget. Bebas Ya. tambah nasi. Jadi itu yang diharapin ya, multiplier effect-nya yang disampaikan Mas Ganjar tadi. Oke, pesan terakhir nih Mas Ikhwan nih, mungkin untuk kawan pajak yang mendengarkan PMK ini, mendengarkan podcast ini. Pesan saya yang pertama untuk sisi pengusahanya dulu ya, atau pemberi kerja dulu ya. Jadi perusahaan silakan manfaatkan insentif ini bagi teman-teman perusahaan atau pengusaha yang memang masuk kriteria KLU yang tadi ya, terkait dengan pariwisata yang paling baru ini, ataupun yang sebelumnya, alas kaki, furniture, kulit, masih bisa memanfaatkan tekstil, ya. masih bisa memanfaatkan, segera dimanfaatkan. Tapi kuncinya adalah transparansinya juga harus dijaga. Kalau teman-teman pengusaha menggunakan PPh 21 DTP, maka jangan dipotong gaji pegawainya. Iya dong. Ya, jangan jadinya nanti udah pakainya DTP, tapi perusahaan tetap motong, kan nggak fair ya. Iya, Tuh. benar. Dan kalaupun Nggak boleh menggunakan nakal. dan kalaupun menggunakan DTP, berarti harus melaporkan secara benar di SPT masanya. Ingat batas waktunya tanggal 31 Januari 2026. Itu batas waktu untuk kalau mau pembetulan kan ya. Ya. Kalau rutin bulanan tetap akhir bulan, Iya. tanggal 20 Bulan berikutnya. ya. Tapi nangkapnya semuanya akhir Oh, enggak. Januari enggak ya. Batas akhir pemanfaatannya 31 Januari Iya, batas 2026. akhir pemanfaatannya. Apakah tahun depan ada lagi? Kita tunggu apa ya? Semoga ada. Kebijakan baru lagi. Baik, luar biasa kawan pajak. Tadi kita sudah membahas dari latar belakang secara makro ya, kenapa PMK insentif PPh 21 DTP ini diterbitkan. Karena ternyata setelah kita bedah efeknya luar biasa ya. Mungkin kalau untuk kawan pajak pribadi sedikit, tapi ternyata ini bisa menggerakkan, harapannya bisa menggerakkan perekonomian secara nasional, Ya. lingkungan, meningkatkan daya beli dan sebagainya. Luar biasa sekali, kita sambut dengan gembira adanya PMK 10 tahun 2025 dan juga PMK 72 tahun 2025, dan semoga juga teman kawan pajak semua bisa memanfaatkan insentif ini dengan baik dan juga bisa memberikan dampak kepada perekonomian kita. Luar biasa. Seperti itu. Terima kasih Mas Ikhwan. Terima kasih, Mbak Winda. Jauh-jauh dari Wonosari loh, kayak mau pantun. Pantun dong. Pantun dong. Waduh, pagi cerah di Wonosari. Oh, iya. Aduh. Mendung hari ini, Mbak. Langit biru berbaru teduh. Ini saya artinya- bikinin pantunnya. Siapa yang bikin itu ya? Jujur banget ya. Bersatu hati membangun negeri, pajak tangguh Indonesia tumbuh. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Oke, baik. Terima kasih kawan pajak. Ini sudah sampai ke akhir segmen kita. Jadi terima kasih sudah menyimak podcast kita terkait insentif PPh 21 DTP yang masih hangat banget ini. Dan juga terima kasih Mas Ikhwan dan Mas Ganjar sudah Sama-sama. hadir di dalam pajak
kupas tuntasnya sangat tuntas sekali terkait PMK ini, luar biasa handal sekali. Dan buat kawan pajak semuanya jangan lupa untuk memfollow seluruh akun media sosial Kanwil DJP Daerisme Yogyakarta, karena kita selalu mengupdate juga data-data, informasi-informasi baru terkait perpajakan di sana. Jadi kawan pajak jangan lupa untuk follow akun kita. Baik, sampai jumpa lagi Mas Ivan. Terima kasih. Sampai di daerah Wonosari lagi dengan selamat. Wonosari lagi. Sampai jumpa kawan pajak. Ketemu lagi di segmen-segmen berikutnya dan tentunya dengan tema-tema yang jauh lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.